Halo, salam sobat, sehat selamat, sukses, sejahtera. Pada pertemuan kali ini kembali saya akan menjelaskan tentang quality control charts atau diagram pengendalian mutu, khususnya dalam pembuatan diagram pengendalian C atau bagan C. Adapun bagan C ini digunakan untuk melihat cacat satu unit tertentu, ya, di mana dalam hal samplingnya jumlah datanya, sampelnya tetap atau tidak berubah. Adapun suatu produk itu yang dicek adalah kalau misalnya dia produknya logam dari produk mekatronika misalnya, atau produk-produk dari fabrikasi, misalnya yang diukur adalah panjangnya, lebarnya, volumenya, berat, dan sebagainya, di mana jumlah sampel tetap. Nah, dalam kasus ini nanti akan dicontohkan tentang jumlah cacat logam pada lembaran logam, ya, dengan ukuran atau sampel tertentu. Adapun sebagaimana diagram pengendalian yang lain, selalu saja diagram pengendalian itu berbentuk diagram grafik garis, di mana bagian absis adalah jumlah sampel atau nomor skrup pada bagian sumbu X-nya, pada bagian sumbu Y-nya adalah nilai atau persen atau jumlah. Dalam hal ini kalau C jumlah cacat. Jadi garisnya itu adalah terdiri dari batas atas, upper control limit, di mana formulanya C rata-rata plus 3 kali akar C. Sedangkan batas bawah, lower control limit, adalah sama dengan C rata-rata min 3 akar C. Formula ini mirip dengan diagram Sheward yang sudah kita jelaskan, tapi Sheward dalam produk cacat dia menggunakan standar deviasi. Di sini bukan akar C, tapi dia 3 kali standar deviasi. Jadi kalau Sheward dia menghitung data ini dihitung dulu standar deviasinya berapa. Jadi ini mirip. Jadi diagram C ini mirip dengan standar deviasi. Jadi kalau Sheward, CL-nya adalah rata-rata min 3 kali standar deviasi. Sedangkan upper control limit-nya adalah rata-rata plus 3 kali standar deviasi. Sedangkan C langsung saja nilai rata-rata C. Nilai rata-rata C plus 3 akar standar deviasi untuk UCL, sedangkan untuk LCL sama dengan C min 3 akar C. Gunanya sama, yaitu melihat bagaimana fenomena grafik ya cacat atau produk yang reject atau yang tidak memenuhi standar. Sebagai contoh, misalnya kita punya kasus hasil observasi, misalnya suatu lembaran logam, di mana selama 20 hari observasi atau 20 hari sampling, cacatnya sebagai berikut. Misalnya pada sampling 1, 7, sampling kedua, 5, dan seterusnya. Untuk ini, untuk mempercepat, jadi kita cari dulu, karena kuncinya adalah mencari C rata-rata, maka kita langsung cari C rata, sini, jadi kita ambil saja average di sini, average dari nilai sampel ke-1 sampai sampel ke-20. Karena average itu nanti nilainya sama, dia akan menjadi sentral line, maka kita kasih 4. Sini, kita kasih 4, ya. Kita kunci supaya nilainya sama untuk dari sampel 1 sampai ke 20. Sehingga ketika kita copy nilainya tetap sama. Ya, nilainya sama. Kemudian kita hitung nilai batas atas UCL. UCL-nya adalah sama dengan, ya, sebagaimana formula di atas, C, ya, rata-rata, jadi sama dengan, jadi nilai C ini, ya, C, kemudian plus, ya, plus 3, ya, 3 kali akar C, jadi SQRT dalam kurung C, ya, C tutup kurung, ya, enter.
Karena nilai C-nya sudah ada semua di sini, jadi kita tidak perlu pakai dikunci dengan M4, langsung saja kita copy, sama. Ya. C, oke, copy. Ya sama semua nilainya, karena nilainya sama, itu saja. Angkanya sama, ya kan? Supaya ini desimalnya kita turunkan. Ya, 11,37. Dengan demikian UCL juga sama, ya. Kita lihat UCL-nya apakah ada minus atau tidak. Sebenarnya kalau minus sudah tidak berarti lagi, tapi karena ingin kita menerapkan formula ini, tidak apa-apa kita tulis lagi. Nilai C kita masukkan lagi, C minus ya 3 kali akar C. Maaf, 7 bintang kali SQRT RT ya dalam kurung nilai daripada C ya kurung itu minus. Sebenarnya minus tidak perlu dilanjutkan, kita terapkan saja. Kalau sudah dalam proses pembelajaran ini seharusnya boleh tidak dibuat karena tidak mungkin ada cacat minus. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa kecilkan, turunkan desimalnya sampai 2. Nah, kalau kita gambarkan ini, berarti sampel 1, jumlah cacat, nilai aktual, kemudian rata-rata, UCL, jadi kita bisa blok semua. Ya, kita blok, kemudian kita kan, yang kita pakai ini juga boleh, ya. Kita lihat ini sama saja sebenarnya. Jadi tetap ya sama saja. Yang ini tidak memang kita harus hapus. Ya, biasa itu kalau kita hapus. Nah, inilah nilainya. Jadi ini batas atas UCL, ini batas bawah LCL. Berarti kan dia nolnya di bawah minus, jadi ini sebenarnya tidak perlu lagi karena tidak mungkin cacat itu minus. Kemudian ini jumlah cacat per sampel, tinggal kita tampilannya kita perbaiki, misalnya pokoknya ini kita tambahkan misalnya title ya, detailnya di dalam ini adalah nomor sampel ya. Nomor sampel, kemudian ini adalah absis, ini adalah nilai cacat. Kemudian ini adalah bagan C atau diagram C. Bagan C suatu misalnya produk apa ya. Atau lebih spesifik lagi lempeng apa ya kalau mau di produknya bentuk logam misalnya kan. Jadi itu yang perlu kita bahas adalah selaku quality assurance jika misalnya nilai ini melewati batas atas atau melewati batas bawah. Jadi atau sangat ini sekali ya. Sangat tinggi atau sangat rendah sekali. Jadi kalau rendah cacatnya sedikit ya bagus ya kalau cacat sedikit. Ya. Tapi yang jadi masalah kalau ketinggian. Jadi perlu ditanya dalam prosesnya. Jadi di sini kelihatan bahwa pada sampel ke-1 cacatnya sekitar berapa sesuai data ini? Sekitar 7. Jadi angkanya gitu. Kalau kita masukkan labelnya, kita klik ya untuk kepastiannya kita masukkan data label. Ini tepat di angkanya 7 ya. Kemudian 5 dan seterusnya.
Untuk mempercantiknya, misalnya kita bisa tambahkan lagi, misalnya kita perpanjang ini, supaya dia lebih kelihatan. Demikian kira-kira yang perlu saya sampaikan. Diagram C ini sangat sederhana dan mudah dipahami. Mudah-mudahan Anda tetap semangat dalam belajar dan mudah-mudahan Anda semua jadi orang yang sukses. Terima kasih. Salam sehat, selamat, sukses, sejahtera.